Salam sejahtera bagi kita semua, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, melalui renungan dan doa malam. Saya berharap dan berdoa, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau kekuatan kami. Kami sangat bersyukur atas segala bentuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu bagi kami. Engkau memberi kuat dan sehat, Engkau memberi tenaga, Engkau memberikan semangat dan hikmat bagi kami menikmati hari-hari hidup yang indah. Di dalamnya kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini tiba bagi kami untuk beristirahat. Kami tetap membutuhkan Engkau. Bahkan juga firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memberi ketenangan jiwa kami, ketenangan hati dan pikiran kami. Karena itu Bapa, isilah bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu, agar supaya kami menjadi tenang dan kuat hanya di dalam nama Yesus. Kami pintakan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 29 dan 30 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dikisahkan bahwa ada seorang anak. Dia meminta kepada ayahnya sebuah bunga yang cantik untuk menghias taman di depan rumahnya. Namun betapa kecewanya anak ini, sebab sang ayah malah memberikan kepadanya kaktus yang berduri, bukan bunga yang cantik seperti yang diminta anak ini. Kaktus ini bentuknya tidak menarik, bahkan di seluruh permukaannya bisa mudah melukai karena berduri. Walaupun demikian, karena kasihnya pada sang ayah, anak itu tetap menerimanya. Walaupun bukan bunga tapi kaktus. Dan anak ini memelihara kaktus itu. Setelah beberapa bulan, muncul sepucuk bunga mungil nan cantik di ujung kaktusnya. Ia tak menyangka bahwa dengan bersabar, ia kini mendapati keindahan bunga yang diidamkannya. Saudaraku yang kekasih, kita seringkali seperti anak kecil ini. Ketika kita memanjatkan doa kepada Tuhan, terkadang kita juga mendapat jawaban doa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Bisa jadi jawaban doa yang kita terima justru sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita dapatkan. Bahkan Tuhan sepertinya malah memberi kita hal yang sulit atau buruk di mata kita. Itu pikiran kita. Ketika kita menerimanya, seperti anak ini kita bisa jadi merasa kecewa. Akan tetapi saudara, pemazmur dalam kitab Mazmur mengingatkan kepada kita, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mazmur 66 ayat 18 sampai 20. Saudara, ingat, Tuhan memperhatikan
dan tidak pernah menolak doa kita. Sekalipun jawabannya yang kita terima berbeda dari kehendak Tuhan, tapi kita selalu yakin Tuhan merancangkan damai sejahtera, Tuhan merancangkan kebaikan, bukan kecelakaan bagi kita. Bahkan Tuhan tidak terlalu cepat menjawab doa kita, dan Tuhan juga tidak terlambat menjawab doa kita. Tuhan selalu menjawab doa kita tepat pada waktunya dan sesuai kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Saudara yang kekasih, yang perlu kita yakini adalah Tuhan tidak pernah salah menjawab doa kita. Meskipun kadang Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita dengan cara yang unik, atau tidak serta-merta menjawab doa dan mengabulkan permintaan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak akan memberi hal buruk kepada kita, tetapi kebaikan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Maka jika jalannya berbeda, Dia selalu punya tujuan yang lebih baik. Setiap perkara yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah jembatan menuju berkat dan sukacita Allah. Sekali lagi, setiap perkara yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah jembatan menuju berkat dan sukacita dari Allah. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai 20 dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Saudara yang kekasih, ingat selalu dan yakin senantiasa bahwa Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah kami yang penuh kasih, yang senantiasa mengasihi, menjaga, melindungi kami. Firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kami. Dan Tuhan menjawab sesuai waktu, kehendak, dan rencana Tuhan. Tidak cepat, tidak terlambat, tetapi tepat waktu. Jawaban atas setiap doa dan permohonan kami. Karena itu Bapa, biarlah kami terus berdoa, berharap dan bermohon kepada Tuhan. Dalam segala situasi apapun, dimanapun kami berada, kami terus bergantung harap kepadamu Tuhan. Sebab tanpa Engkau hidup kami ini hampa dan sia-sia. Tapi kami sungguh meyakini melalui pengalaman-pengalaman iman kami, bersama Tuhan kami kuat. Bersama Tuhan kami dimampukan menghadapi setiap gumul hidup yang ada di depan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, yang sementara menyaksikan kebenaran firman-Mu melalui channel YouTube ini, kiranya mereka diberkati. Jangkau hati mereka yang dalam keadaan lemah. Jangkau hati mereka yang sakit dan tidak berdaya. Jangkau hati mereka yang berduka cita. Jangkau hati mereka yang putus asa.
Jangkau hati mereka yang dalam pergumulan hidup. Kuatkan mereka semua. Yakinkan mereka bahwa Tuhan Engkau Allah yang terus mendengar, menjawab doa mereka semua, doa kami. Dan yang terbaik Tuhan beri. Karena itu kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini kami yang bermohon, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan dan doa malam. Saya Pendeta Tirsa Tairas berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tekan tanda subscribe, like, juga berikanlah komentar yang membangun iman kita. Dan jika video ini dianggap bermanfaat, bagikanlah di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.